Jadi nanti kalau kalian diawasi orang tua jangan marah. Di mana nak? Jawab yang baik, ya kan? Kan gara-gara ndak mau jawab orang tua kan? Ngumpul di mana? Oh, kan saya udah besar. Ya kan? Ada kawan nawarkan ini pakai. Nyaman nih, Bro. Ya kan? Gratis loh, coba-coba loh. Kan awalnya dari nyimeng dulu kan? Tahu-tahu nyimeng? Enggak ya, langsung ya. Ekstrim ya. Langsung nyabu kamu. Hah? Putau ke nyabu? Wih. Ya. Ya dulu waktu mau kawan saya mulainya hanya nyimeng-nyimeng dulu. Gelek-gelek bahasanya. Ya kan? Ini langsung nyuntik kamu. Oh enggak, ngirup. Ngirup ya, dihirup ya. Pakai bom. Wih. Bom. Saya pun enggak tahu juga ya. Ini berat juga nih. Berarti udah kelas berat kamu. Biasanya langsung kelas berat di Singkawang ya. Berat. Ya. Itu ada sabu, ada putau. Kalau sabu kan kristal, kalau putau putih kan? Gitu ya. Oh udah tahu lah kamu ya. Ekstasi juga kamu pakai? Honda ya. Kemudian ada yang ditempel di lidah, ya. Kemudian ya itu tadi ada yang dihisap, ya kan. Rasanya kayak dunia milik sendiri ya? Hah? Tidak seperti orang mabuk tuak atau arak gitu. Kalau mabuk arak itu kan ya bukan ngambang. Ngambang itu masih belum mabuk, ya kan? Atap ini ke bawah. Ya. Dan kalau orang mabuk itu tidak ngacau orang sebenarnya. Ya, kalau ngambang tuh berarti masih bisa kalau orang mabuk pada didorong pun dia udah. Ya. Kalau mabuk ini alkohol ya. Itu setengah mabuk itu, pura-pura mabuk ya. Nah itu. Jadi setelah kamu pakai tertidur gitu? Enggak, kuat. Kayak superhero gitu. Nikmat. Pasti kamu mulainya dari ngerokok dulu ya? Ngerokok dulu. Jadi gini, ya ini bukan penelitian ya, analisa. Tapi ya rata-rata pecandu narkoba itu ya pasti bisa ngerokok. Perokok belum tentu pecandu narkoba. Ah itu aja ya. Enggak. Ya kan. Ini udah beli kamu? Beli ya? Sampai beli? Sampai nyuri lah? Loh, kan mahal. 20.000. Enggak mungkin kan? Mahal kan? Hah? Diedarkan di sekolah? Beli jajan sekolah tuh untuk beli. Nanti ngumpul malam minggu ya. Party, wis, geleng-geleng ya. Atau ada diskotik di Singkawang itu ya, atau di Pasir Panjang. Ini kamu sendiri yang ditangkap atau kawan-kawanmu juga pemakai ditangkap? Sendiri ya. Jangan kamu bandar nih. Luar biasa nih kalau udah bandar nih, ngeri juga nih. Hati-hati ya. Jadi memang dosa itu ya menguntip kita, kelemahan kita. Dan nanti kalau kita sudah tidak bisa dinasihati, menjadi gelap, menjadi silau, menjadi kuat dalam kejahatan, akhirnya kita menjadi iblis yang bisa menyengsarakan orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih ya. Dan jangan lupa dengan bertanya kepadanya, bagaimana Tuhan menanggapi kata-kata saya atau kita. Penting sekali bahwa kita bayangkan apa yang dijawab oleh Tuhan. Untuk itu sangat berguna bila kita bisa buka kitab suci dan membaca satu atau beberapa ayat di salah satu halaman sambil mencoba menerapkan sabda Tuhan ini sebagai jawabannya atas kata-kata saya. Jadi kalau kita berdoa, kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan menjawabnya melalui firman dan sabdanya di kitab suci ini. Jadi kalau silakan kalian ya menyaksikan sendiri. Kalian bertanya ini Tuhan, mengapa kalian acak ambil buka sendiri? Tiba-tiba di situ dimunculkan Tuhan berfirman, bersabda kepada kita. Mengapa saya harus melakukan ini Tuhan? Buka kitab suci secara acak.
sesuai dengan tuntunan Tuhan. Lalu kalian baca ya dari ayat yang ini, maunya ayat berapa? Pernah begitu? Enggak ya? Belum. Tapi nanti seiring waktu akan berproses. Bertanya, Tuhan, saya mau jadi apa Tuhan? Buka kitab suci. Ya, terserah. Dari mulai kalian buka, ya. Di situ Tuhan akan menampakkan. Suara Tuhan itu sangat nyata dan jelas kalau kita mau membuka kitab suci, ya. Kalau jawabannya belum jelas, kita boleh bertanya kepada Tuhan, ia tidak akan marah. Ya kan? Pokoknya ada dialog antara Tuhan dan kita. Ya, tentang Tuhan dan kita, hidup kita, lingkungan kita. Dapat terjadi bahwa hati kita menjadi tenang dan bahagia. Terutama bila kita dengan ikhlas dapat berkata kepada Tuhan, terjadilah kehendak-Mu. Nah, ini sama apa yang dikatakan oleh Bunda Maria, fiat voluntas tua. Ya, terjadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Bila kita dapat pasrah pada Tuhan, dengan demikian doa kita memperoleh suatu dimensi baru. Paham ya dimensi itu? Ya, menjadi karya penyelamatan Allah pada diri saya atau pada diri kita. Ya, karya penyelamatan Allah itu terjadi. Seperti sekarang, ya, orang tua kalian mendoakan kalian biar di sini sehat walafiat, ya, bisa menerima hal-hal yang berat, anak-anak lain menikmati sekolah, kuliah. Paling lama kamu ya 4 tahun ya? Enggak ada potong tahanan ya? Enggak ada potong ya? Oh. Jadi paling lama ya? Kalau kamu setahun lebih ya? Setahun ya? Setelah itu harus disarankan untuk pergi ke rehabilitasi ya? Ya, biasanya ada tuh terapi apa namanya, ada kayak sirup di sini dikasih juga, enggak ya? Yang penting kamu bisa tahan. Ya. Ini kalau yang kasus pencurian nih setahun ya? Hah? 27 kok ada? Kamu ada pemberatan ya? Kamu? Hah? Waktu kamu curi lalu kamu pukul orang gitu? Oh. Kamu kasus pencurian atau perampokan nih? Pencurian? Hah? Oh, kamu penadah juga? Wih, udah bisnis kamu ya? Kamu nyuri, kamu beli juga? Kamu jual? Habis itu? Ikut nyuri? Jadi kamu awalnya mau berdagang, jadi 2 kamu ya? Dapat dana dari mana? Dapat duit dari mana? Kerja apa? Dompeng? Sawit ya? Luar biasa nih badannya, tidak besar tapi bisa ngangkut sawit ke atasnya. Atau metik buah sawit orang kali. Ini sekarang itu terjadi kan? Tidak punya kebun sawit tapi dia manen sawit kan? Kalau dilaporkan setahun lebih kan? Kalau kamu berapa tahun tadi? 16. Kamu hanya pencurian ya? Lep mana? Oh, kamu sekolah di situ? Wih, berarti kamu belajar itu dari mana? Televisi, perencanaan. Temanmu mana? Oh, karena kamu ngumpul tadi, karena tidak sekolah tadi. Oh, jadi ini akibat nonton film ya, mencoba.
Lalu kamu bagian yang angkat berangkasnya? Iya, maksudnya dibobol di sekolah pakai linggis. Kamu ketahuannya karena sidik jarimu? Hah? Di CCTV? Di Bangko. Oh, dilapor. Lalu kok orang tuh bisa tahu kamu yang nyuri? Dari teman juga. Dari teman. Bukan, itu Tuhan mau menunjukkan kejahatan kamu, dosa kamu, dan kamu bisa selamat. Nah, kan begitu. Jadi yang ini di lapas atau di rutan? Di rutan. Katolik juga? Oh, mungkin biasa ikut pembinaan saya juga di rutan. Itu. Makanya untuk menolak kejahatan itu, mau tidak mau kita harus bersandar kepada Yesus. Bagaimana bisa bersandar kepada Yesus? Ya kan? Ya, berdoa, membaca firman, lalu melawan, menyangkal diri kita. Jadi begini, menyangkal diri kita itu, kita kehendak jahat dari kita tuh kita harus lawan. Kalau tidak kita lawan, kita ikuti, kita yang rusak. Makanya kata surat Yakobus, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, dia akan lari daripada. Pasti kamu jarang ke gereja ya? Jarang. Tapi sambut baru juga ya. Ya kan? Merasa tadi nyaman. Dompet kali itu awalnya? Enggak. Lalu kamu tidak sekolah karena apa? Biaya? Inilah, karena dia bergaul dengan orang-orang dewasa ya, mabuk, minum kan, yes. Singgah dulu kan, akhirnya awalnya jadi kacung kan, beli arak, ya kan, minumlah sedikit kan, ya kan. Sama juga kamu ya, dengan orang dewasa juga kamu ditangkap ya. Oh, yang dewasa ya? Yang dewasa di mana? Di rutan? Di rutan sini? Oh, Sangga. Jadi ini komplotan lah kalian ini ya, komplotan jadi. Oh. Jadi sudah berapa banyak kamu belinya? Beli 3. Udah itu jual. Yang membeli juga kena ya? Enggak, maksudnya yang beli saya dari sana. enggak, tapi motornya diambil. Lalu habis itu kamu mencuri berapa banyak? 1. Oh. Kamu spesialisnya penada. Kamu enggak boleh mencuri sebenarnya. Tapi itu tadi, yang namanya kejahatan itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Jarang ke gereja juga? Dulu sering. Kok bisa terpengaruh gitu? Iya kan? Oh, minum juga kamu minum? Oh, jarang. Oh, ini karena pergaulan dengan orang dewasa kali ya? Dengar-dengar dia ngomong begitu. Oh, jadi begitu. Kalau ini kan kumpulan kamu ya? Enggak, karena kamu sering ngumpul kan? Ya kan? Sering ngumpul. Jadi si lawan jenismu itu juga sering ngumpul. Oh, jarang. Jadi 3 orang kawan-kawanmu, penikmatmu masih nyantai-nyantai saja? Enggak, maksudnya masih nyantai-nyantai saja. Itu kawanmu kan? Beda-beda? Oh, beda. Oh. Jadi lawan jenismu, saya tidak menyebut jenismu ya. Itu mungkin sudah biasa ya, panggilan. Oh, enggak tahu juga. Pertama dia udah nuduh nama yang lain, Pak. Oh. Sebelum dari saya. Mengapa kamu mau bersihkan piring? Ini si Jawa tuh udah ini gitu deh, kalau si ini udah dia. Lalu dari saya itu Pak. Biasa. Terus Kamu baru sekali itu berhubungan dengan dia? sekali. Woi, ngapa kamu mau? Ya, karena orang tuanya lalu situ. Terus cewek itu bilang hanya sama saya. Sementara saya Enggak, maksudnya kamu baru sekali itu, Ja? sekali. Oh. Iyalah.
Kok bisa mau itu? Karena lihat seksinya itu ya. Ya itu tadi, iblis itu kan menggoda manusia itu melalui perantara manusia itu. Kalau kamu tidak mau kan tidak? Karena kurang doa, kurang ke gereja kan? Sering. Tetapi itu tadi, memang rajin ke gereja makin kuat godaannya kan? Menyesal tidak kamu? Ah, ya. Itu tadi. Itu ada diakibatkan tadi. Kawan-kawan pun heran juga dengan kamu ya. Kawan-kawan sekolah. Terkejut ya? Terkejut. Kamu OSIS juga, OSIS. Aktif. Berprestasi enggak di sekolah? Futsal. Enggak, maksudnya kalau kategori itu kamu bukan anak nakal lah di sekolah, enggak ya? Ya, maksudnya enggak nakal lah. Enggak, maksudnya gini, enggak bolos, enggak guru, jarang orang tua enggak dipanggil gitu kan? Ayolah, ya semua ya nakal lah kan. Kategori nakal waktu SMA kan beda-beda. Ya kan? Ya tapi artinya guru-gurumu terkejut juga gitu. Dulu gimana ya? Pas posisi dan tamat soalnya Pak. Jadi guru tidak banyak yang tahu. Oh. Tapi orang tuamu atau paman bibimu terkejut lah ya. Ya, maksudnya kan mereka tahu kamu dari kecil begini, ya kan? Kok bisa begitu, ya kan? Ya itu dah. Semua orang akan terkejut kalau itu sudah disingkapi, ya. Tapi itulah tadi faktanya. Mau tidak mau, ya. Karena nilai setitik rusak susu sebelanga, kan? Rusak susu sebelanga. Kerja keras orang tua mendidik kita, membina kita. Akhirnya kadang orang tua akhirnya tertekan, frustasi ya. Nah itu hati-hati. Ya kadang kita pikir tuh orang tua itu perasaannya sudah terluka. Kan? Bahkan ada orang tua yang cuek bebek, ya bukan cuek deh, karena dia sudah tadi itu terluka. Ya makanya ketika kamu pulang nanti ke rumah, maklumilah itu. Ketika kamu nanti dimarah lagi kan, nah inilah. Ya terimalah dengan kesabaran, itulah orang tua. Ya tidak bisa. Kamu juga mau marah gimana? Malah akan menambah luka yang dalam kan? Bahkan ada orang tua yang akhirnya stres. Bahkan ada yang menghabisi dirinya kan karena malu dan sebagainya. Ya bersyukurlah Tuhan itu menguatkan orang tua kalian, saudara kalian. Ada yang tidak ngaku. Itu tidak perlu pengakuan dari manusia, yang penting kita mau berubah. Nah itu ya. Maka doa itu adalah sarana terbaik dengan membaca firman untuk memulihkan hubungan kita dengan sesama manusia. Tuhan tetap memulihkan kita kalau kita mau mengampuni. Kan kalau doa Bapa kami jelas kan? Ampunilah dosa-dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Ampuni yang melaporkan kamu. Ya. Hubunganmu akan enak. Toh pada prinsipnya kan itu semua terjadi. Dia juga manusia, kamu juga manusia. Ya kan? Kalau kamu mau mengampuni, tidak dendam, pasti kamu akan mudah untuk ya hidup bersama Kristus. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, dendam misalnya, kamu dendam dengan orang yang melaporkan kamu, sebenarnya kamu bersyukur supaya kejahatanmu tidak membesar. Kalau kamu bisa mencuri, lalu tiba-tiba naik levelnya, pandai pakai senjata, lalu merampok, lalu jadi sindikat, mafia, wah makin berat kan? Makin jauh kamu terpleset. Tapi Tuhan menyadarkan. Nah itu tadi, jangan kamu berpikir tuh orang yang melaporkan kamu itu jahat. Tapi orang yang melaporkan kamu itu adalah malaikat untuk menolong kamu. Itulah utusan Tuhan. Kalau enggak, kamu akan lebih jahat lagi. Entah kemana-mana. Ya kan tidak? Ya kan? Nah itu. Nah begitu juga untuk semuanya ya. Nah maka untuk mencoba menenangkan kalian ini butuh yang namanya ya doa dan membaca firman ini. Mulailah membaca firman dari kitab Kejadian sampai Wahyu ya. Karena itu sangat berguna bagi kita nanti. Apalagi kalian yang masih ya anak-anak ini, remaja ya. Ya mungkin dia saja yang mungkin sudah 20, kalau waktu masuk dia masih itu ya. Kalau kamu di penjara dewasa lebih sakit lagi kan. Karena pasti kamu dituakan kan di sini. Ya karena kamu yang ya di kamarmu kamu yang paling tua ya.
Nah, ya. Ada yang paling muda di sini berapa? 13 ya. Kalau 11 12 enggak ada ya. Enggak kekasihan dia. 13 tahun. Nangis kan masih? Iya, nangis kan? Hah? Ya karena dia nakal. Kalau ya biasanya kan kalau yang enggak tahu bahwa dia melakukan kejahatan, pasti dia akan susah menenangkan di kamar kan? Ya kata ndak juga itu kan masing-masing punya ya perasaan masing-masing ya.